Alhamdulillahil malikil ma'budil ladzi anzalal Qur'an fihi mawa'idhu badi'atul litasfiyatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa 'allamul ghuyub wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mau'ud. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini memasuki hari yang ke-26. Mudah-mudahan puasa yang tinggal beberapa hari lagi kita oleh Allah tetap diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan dan menyelesaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Di sini saya membadali Ustadz Haji Andi Hidayat yang sekarang lagi mudik ke Bogor. Kita doakan mudah-mudahan dalam perjalanan mudik hingga pulang kembali ke Rogo Jambi oleh Allah diberikan keselamatan dan kenyamanan dalam perjalanan sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita. Allahumma amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Di sini saya memberanikan diri untuk menggantikan Ustadz Andi karena dulu ada makalah begini. Ungdur makalah wala tangdur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Nih. Kenapa kok harus dilihat apa yang disampaikan? Karena pada dasarnya dalilnya sama. Qur'ane nggih sami, hadise nggih sami. Hanya saja ketika bahan dasar itu di mulut orang yang ahlinya, wecoh, enak nggih. Ustaz Andi terakhir nunggu hampir 1 jam mungkin. Karena enak ya tidak ada yang pulang. Ya. Tidak ada yang pulang. Tapi ketika bahan dasar itu tidak pada ahlinya, yes mungkin campak, kasinan, ya. Kalau bahan dasarnya sama, ya. Untuk itu saya harapkan nanti sampai lihat apa yang saya sampaikan, jangan melihat yang menyampaikan. Jamaah subuh rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Di dalam Al-Quran kalimat kullu nafsin niku ada di 3 surat. Pertama di surat Al-Imran ayat 185, yang kedua di surat Al-Anbiya ayat 35, dan yang ketiga di surat Al-Ankabut ayat 57 yang barusan tak sampaikan, karena itu yang paling cendek, saya paling hafal. Artinya apa? Artinya bahwa semua yang bernyawa itu nanti pasti merasakan mati. Semua sudah yang bernyawa merasakan mati. Tumbuhan sekarang hidup, nanti pasti juga mati. Berarti tumbuhan bernyawa. Hewan hidup, nanti juga mati. Manusia hidup, nanti semuanya juga mati. Nggih. Pecah nggih. Manusia kalau sudah mati, wong lek wis mati ora iso napa? Wong lek wis mati ora iso ibadah, ora iso obah. Ora iso ibadah. Lek iso ibadah ngenteni bocah, ngenteni jamaah. Jadi orang kalau sudah meninggal tidak bisa beribadah lagi. Kalau begitu berarti semua amal ibadahnya putus. Orang tidak akan dapat pahala lagi. Orang tidak bisa mendapatkan pahala lagi. Tapi bisa orang itu mendapatkan pahala walaupun sudah meninggal dalam 3 hal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam
atau manusia ini sudah meninggal, maka putuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. 1, sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulah. Lah dari 3 ini nanti pilih mana yang kira-kira kita bisa untuk mendapatkan pahala terus menerus walaupun sudah meninggal. Ya, mari kita rinci satu persatu. Yang pertama, sodakotin jariyah. Ya, sodakoh jariyah. Sodakoh yang kita berikan kepada misalnya pembangunan masjid, musola, madrasah, TPQ, pokoknya pembangunan yang baik, ya kita nyumbang, kita sodakoh, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Ya, ini kelihatannya mudah, ya. Karena semuanya punya uang ini. Ya kebetulan nanti insya Allah setelah hari raya kubah kita ini akan direnovasi karena terjadi kebocoran. Ya. Makanya akan direnovasi. Untuk itu mari mulai sekarang kita nabung, ya. Biar nanti bisa membantu renovasi masjid, ya. Karena Nabi mengatakan dalam sabdanya, ya, mambana masjidan banallahu baitan fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membangun masjid alias nyumbang masjid, maka nanti oleh Allah dibuatkan rumah di surga. Wes ning swarga sik dikek omah, berarti double omahe. Oke, mari. Ini diperkirakan kemarin oleh panitia pembangunan kira-kira anggarannya 1,5 miliar. Kalau jamaah ini 1 jutaan, napa enten 1,5 miliar. Ya mugi-mugi semuanya nanti bisa menyumbang untuk pembangunan masjid demi celengan kita, demi tabungan kita untuk akhirat. Ya. Karena kalau Nabi yang mengatakan, Nabi yang berjanji pasti itu ditepati. Ya. Sehingga kita walaupun sudah meninggal masih tetap dapat aliran pahala. Bek ganti duit ya rada dikencengi rokoke biasanya 3 sedina, saiki 1 ae, yang loro ditabung nanti untuk bangun masjid, bangun kubah. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas. Ini selama ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka kita walaupun sudah meninggal tetap mendapat aliran pahala, dan itu terus menerus diajarkan oleh murid kita ngajarkan lagi terus menerus sampai sambung bersambung. Ya, iki ketoke rada angel sing nomor 2 niki. Arep ngajar nopo? Ustad nggih mboten, kados kula ustad nggih mboten. Ya saged pun. Saged ilmu ning gawe jajan yo damel jajan niku sampean ajaraken teng tiyang. Bek engko disaingi macet aku terus. Ya ampun tak kuwatir disaingi karena Allah sudah mencatat rezeki kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini koyoke paling mudah ini. Nggih, kelihatannya paling mudah nggih karena yang menikah semuanya koyok-koyok punya anak, kecuali yang tidak menikah. Kelihatannya yang paling mudah, padahal ini yang paling sulit. Ya, mencetak waladin sholihin yad'ulah niku sulit. Napa malih zaman sakniki. Sakniki ndelok ngeri. Ningali keadaan sakniki niku ngeri. Nggih. Kenapa? Karena anak muda, anak kecil sudah berani melakukan kejahatan. Nggih. Berani muncul golane klidih. Nah, pertama geng motor nggih, anak-anak muda. Ya Allah, kadang seumur belasan muncul klidih. Napa klidih niku? Terus kula lek klidih niku bahasane tiyang Kendal. Boleh enten tiyang Kendal nggih. Lek teng kileran ngomong klidih niku terus klitah klidih niku melampah sing mboten enten
Tujuan ini tempuh dialah saking klitah-klitih niku tiyang Jawa-Jawa kilenan. Tibai klitih niku singkatan keliling golek getih. Naudzubillah. Ini anak-anak muda. Ya, masih anak SMP, SMA, keliling-keliling jalan-jalan sepeda motor bawaannya bawa buding, bawa pedang, kadang-kadang lewat dibacok. Ya, barusan ini di mana? Di Semarang ya yang baru ya. Anak muda masih SMP kelas 3 dan SMA kelas 1. Ini ada orang lewat dibacok. Ya Allah, tidak takut dosa, tidak takut di penjara anak sekarang ini. Kenapa? Ini semua karena moral. Bahkan yang terbaru paling ngeri di Gresik nggih. Di Gresik anak 3 anak yang masih anak SD mencuri sepeda motor. Ya Allah. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Karena sekarang guru itu seperti tidak punya peran untuk mendidik siswanya. Ya, karena guru nyeneni murid dilapor polisi. Nih, banyak kejadian ya. Guru nyeneni murid dilapor polisi. Nih. Ya memang yang punya tanggung jawab terhadap anak itu adalah orang tua. Dan Allah memberikan modal kita kepada anak ya. Allah berikan modal anak kepada kita, itu modalnya sama. Modalnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama dilahirkan dalam keadaan suci, sama-sama dilahirkan dalam keadaan bersih. Sebagaimana sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah yuhawwidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi fa abawahu. Bahkan Ustadz Gopar kadang ditambahi au yumalingihi. Wah, ditambahi au yumalingihi. Artinya apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, mboten gadah dosa. Pun yoga kula jenengan sedaya nggih, lek sakniki koyoke teng yoga rada kasep pun nggih. Pola yogane pun ageng-ageng pun mentas sedaya niki. Ya putune mawon pun. Makanya kalau kadang terharu kalau ada anak kecil, utamanya kalau subuh ya mau diajak ke masjid. Ya Allah, ya mudah-mudahan ini generasi-generasi yang akan datang nanti yang menggantikan kita. Kadang-kadang kita terhadap anak iman, anak itu alah jadi gugah sakno. Lah ini ya, ini mendidik yang tidak baik. Makanya kata Nabi, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci semuanya tergantung dari orang tuanya. Bisa jadi Majusi, bisa jadi Nasrani, ya itu tergantung orang tuanya. Tinggal kita kemana didik anak kita kemana mengarahkan anak kita. Ya, untuk itu kita jangan memanjakan anak kita. Ya bolehlah dimanjakan, tapi ketika waktunya ibadah, ketika waktunya belajar, ya harus kita kencengi untuk ibadah, untuk belajar. Agar apa? Agar anak-anak kita nanti bisa mendoakan kita. Lah ini celengan kita, kalau ada anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Makanya kalau titip jenengan mantun donga boten pas donga nggih, jenengan selipaken ndongaaken tiyang sepuh nggih. Jenengan selipaken ndongaaken tiyang sepuh teng donga napa mawon pun. Ya, selipaken nggih. Boten mantun salat mawon, mantun adzan, mantun donga adzan, sampean selipaken ndongaaken tiyang sepuh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku selipaken. Lek perlu nggih jenengan selipaken kali ndongaaken yoga. Rabbi habli minas sholihin. Kula senaosa yoga kula pun ageng-ageng tetep kula ndongaaken. Rabbi habli minas sholihin. Kenapa? Biar anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Nggih. Lek pun kasep teng anake nggih monggo teng putune mumpung masih ada kesempatan. Nggih. Jadi ada 3 hal orang yang walaupun sudah meninggal tapi masih tetap dapat aliran pahala. Yang pertama sedekah jariyah, termasuk wakaf niku.
barangkali nggak ada tanah, semboten nggak ada keturunan, timbang mangke dike ruwet-ruwet, wis tak wakaf nih untuk masjid, untuk musola, untuk madrasah, untuk TPQ, dan untuk hal-hal yang baik. Niku nggih mangke akan ngalir pahala. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdhilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'i ajdadana wa li jami'i asatidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات منهم والأمد ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الحديث وأهل العبادة وأهل السنة والجماعة وأهل التقوى والاستقامة ولا تجعلنا من الشر والضير اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.